Saudara-saudari terkasih, apakah Anda ingat sebelum kita menerima komuni dalam misa, imam mengangkat hosti kudus sambil mengatakan sesuatu? Benar, kata-katanya adalah, lihatlah anak domba Allah. Ajakan imam untuk melihat sang anak domba itu terinspirasi dari Injil yang akan kita dengarkan besok. Itu adalah ucapan Yohanes Pembaptis saat pertama kali melihat Yesus. Pernahkah terbesit rasa penasaran di hati Anda? Mengapa anak domba? Mengapa sang penyelamat tidak digambarkan sebagai singa yang mengaum, atau beruang besar perkasa, atau serigala bertaring tajam? Bukankah anak domba itu hewan yang lemah, tidak berdaya, dan gampang dimangsa? Untuk menjawab ini, mari kita mundur sedikit ke masa lalu, ke peristiwa Paskah pertama bangsa Israel di Mesir. Waktu itu, supaya selamat dari malaikat maut, Tuhan tidak menyuruh mereka membuat benteng atau senjata. Tuhan justru menyuruh mereka mengambil seekor anak domba, menyembelihnya, dan mengoleskan darahnya di pintu rumah. Darah anak domba itulah yang membuat malaikat maut lewat. Passover. Jadi, anak domba itulah yang menyelamatkan nyawa mereka. Nah, disinilah letak indahnya iman kita, sekaligus letak kebanggaan kita sebagai murid Tuhan Yesus. Dunia sering berkata, kuat itu kalau kamu punya kuasa. Kuat itu kalau orang lain takut sama kamu. Tapi Tuhan Yesus membalik semua logika itu. Baginya, kekuatan sejati bukanlah saat kita bisa menindas, tetapi saat kita berani berkorban. Coba renungkan, siapa sih sebenarnya yang lemah? Orang lemah itu biasanya orang yang insecure, takut rugi, yang kalau disenggol sedikit langsung menyerang balik untuk melindungi egonya. Sebaliknya, hanya orang yang benar-benar kuat mentalnya dan batinnya yang berani untuk mengalah, berani rugi, dan berani berkorban demi orang lain. Seperti kata Tuhan Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari terkasih, dunia mengajarkan kita prinsip mata ganti mata. Kamu pukul saya pukul balik. Kalau kita pikirkan ulang, bukankah membalas dendam itu gampang? Tidak perlu bersusah-susah mengendalikan diri. Tidak perlu pribadi dan iman yang matang untuk bisa marah dan membalas. Cukup ikuti saja emosi yang membara. Selesai. Semua orang bisa. Tapi teladan sang anak domba itu beda. Pipi kanan ditampar, berikan pipi kiri. Ini bukan berarti kita pasrah ditindas. Tapi ini soal memutus rantai kebencian. Kalau kita bisa tetap tenang dan mengendalikan diri saat disakiti, tetap mau mengampuni padahal punya kesempatan untuk membalas, dan memilih jalan damai, wah, itu baru namanya jagoan. Itu baru yang namanya kuat. Mungkin dunia kita hari ini menjadi rumit dan sakit, karena kita kekurangan orang-orang yang berani menjadi seperti sang anak domba. Kita banyak jatuh dalam godaan untuk menjadi serigala. Padahal, kalau kita sadari lebih dalam, kita semua diciptakan dari bahan dasar yang sama, yaitu kasih. Maka tidak heran kalau kasih itu menular. Kalau kita mulai berani berkorban sedikit saja, di rumah kita, di kantor kita, orang yang ada di sekitar kita pun akan merasakannya. Orang banyak akan menerima dan menyadari kasih yang akan tertular satu sama lain. Jadi, setiap kali imam mengangkat hosti dan berkata, lihatlah anak domba Allah, mari kita menyadari bahwa Tuhan kita kuat bukan karena taring yang panjang atau cakar yang tajam, tapi karena Dia habis-habisan mencintai kita sampai rela mati. Kalau Tuhan kita adalah sang anak domba, apakah kita tidak malu kalau kita justru menjadi serigala?